Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di hadapan kita kali ini udah ada handphone terbaru dari Vivo Y29, dan di sebelahnya udah ada si kompetitor dari Samsung, yaitu Samsung A16 4G. Dan di video kali ini kita bakal compare singkat terkait kedua HP ini. Kira-kira handphone mana nih yang bakal jadi jagoan kalian? Kalau dilihat dari desainnya, mereka ini udah punya perbedaan ya. Khusus Samsung A16 4G masih tampil dengan tampilan kamera khas mereka ya, 3 kamera berjejer ke bawah dengan finishing backdoor yang matte. Sedangkan untuk Vivo Y29 4G, di sini dia hadir dengan tampilan yang lebih fresh dengan compact 3D metallic frame, desain bodi belakangnya. Jadi bukan 2,5D flat frame lagi, jadi bikin sensasi genggamnya itu lebih nyaman kata si Vivo Y29 ini. Terus untuk desain kameranya juga lebih fresh karena bulatannya kalian bisa lihat sih, hampir sama kan, gak terlalu mencolok dengan bulatan yang gede-gede ya untuk kamera si Vivo Y29. Tapi dari jauh keduanya tetap kelihatan futuristik dari belakang terkait tampilan kameranya. Lanjut dari backdoornya juga, di sini yang unik di Vivo Y29 itu dia nggak punya corak yang sama ya di setiap varian putih marmernya ini. Karena marmer abstraknya ini di setiap produksi akan berbeda. Jadi antara warna putih satu dengan putih kalian yang lainnya itu nggak punya corak kembaran ya guys. Terus dari bodinya kita lihat ke port-portnya ya, di sampingnya sama-sama terdapat lubang SIM injektor tempat SIM card. Terus di bagian bawahnya juga terdapat lubang speaker, lubang USB Type-C dan lubang mikrofon. Di bagian atasnya Vivo Y29 polosan aja, sedangkan Samsung A16 4G di sini dia terdapat lubang mikrofon ya. Dan di sebelah kanan sama-sama punya tombol volume turun naik dan tombol power yang keduanya sudah support sidik jari di samping. Oke, lanjut ke bagian layarnya nih. Nah, ini udah kecerahan paling maksimal ya di keduanya. Untuk Vivo Y29 4G itu dia punya kecerahan layar maksimal di 1000 nits. Dan untuk Vivo Samsung Galaxy A16 4G juga sama ya. Tapi kalau kalian bandingin dan lihat langsung bisa kelihatan ya layar mana nih kira-kira yang lebih oke dan mantep ya buat dibawa ke lingkungan outdoor. Terus untuk ukuran layarnya, di sini Vivo Y29 4G dia punya layar sebesar 6,68 inci HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Sedangkan untuk si Samsung A16 4G dia memang punya ukuran layar yang lebih besar ya, di 6,7 inci HD Plus, tapi refresh rate-nya masih di bawah si Vivo Y29 yaitu hanya 90 Hz. Lanjut dari segi layar itu kita bandingin dari segi ketahanannya. Di sini untuk Vivo Y29 itu sudah disupport dengan sertifikasi IP69. Udah anti air tekanan tinggi, udah anti air yang bisa di kedalaman sampai 10 meter, dan dia udah bisa tahan di suhu panas hingga 80 derajat. Luar biasa banget ya untuk ketahanan si Vivo Y29. Dia juga sudah mempunyai sertifikat military grade ya. Jadi buat kalian yang clumsy ataupun yang ceroboh ya, sering jatuhin HP, ini udah aman banget jatuh dari ketinggian 5 meter. Terus nggak kalah juga, si Samsung A16 4G ini juga sudah terstandarisasi IP54 ya, yang juga udah anti debu dan anti percikan air. Dan gak hanya itu, si Samsung A16 4G ini juga punya garansi 6 tahun ya, security update. Terus garansi lain di Vivo Y29 juga ada, jangan sedih. Dia ada 5 tahun proteksi baterai dan 50 bulan kelancaran OS. Serta fitur spesial di ketahanannya itu,
dia ada fitur yang namanya Wet Touch ya di Vivo Y29 ini. Jadi buat kalian yang main handphone tapi tangannya sambil basah itu nggak bakal gas touch. Ataupun kalian yang lagi berkendara di luar, dia ada juga fitur pengendaranya ya. Jadi si Vivo Y29 ini udah gampang banget unlock handphonenya. Jadi dia juga disupport dengan unlock dengan itu ya Face ID. Jadi buat kalian yang lagi berkendara itu pakai helm ataupun pakai masker itu udah bisa ya kedetek. Jadi bisa unlock walaupun kalian pakai helm ataupun pakai masker. Dan gak kalah penting itu di bagian wet touch-nya sih. Karena buat kalian yang hujan-hujanan di luar, kerjaannya di luar, itu kalian tetap bisa pegang handphone ya walaupun dalam kondisi tangan basah. Terus lanjut dari segi ketahanan kita ke bagian kamera. Di sini untuk kamera utama si Vivo Samsung A16 4G dia itu ada 50 megapiksel kamera utama yang dilengkapi dengan dua kamera lainnya lagi ya. Ada 2 megapiksel kamera bokeh dan 5 megapiksel kamera ultrawide super lebar. Nih, kita kasih lihat buat kalian si Samsung A16 4G ini. Nah, dia udah bisa support ultrawide ya. Jadi udah tangkapan lebar, ini lumayan lebar lah ya. Nah, untuk kamera belakang dari Samsung A16 4G. Terus untuk kamera depannya juga dia sudah disupport dengan 13 megapiksel selfie kamera. Nah, di sini ada portrait, mode kameranya juga banyak ya, bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Terus untuk Vivo Y29 itu mungkin kameranya emang kalah ya dari Samsung A16. Soalnya dari kamera belakangnya aja udah kelihatan karena si Vivo Y29 ini cuma punya dua kamera yaitu 50 megapiksel kamera utama dan satu kamera lainnya adalah 2 megapiksel kamera bokeh ya. Jadi buat kamera belakangnya itu belum ada mode ultra lebar ya. Hanya mode zoom yang ada 55 mm yang auto sampai 100 kali. Nah, sedangkan untuk kamera depannya juga di sini Vivo Y29 masih kalah ya karena hanya disupport dengan 8 megapiksel selfie kamera. Tapi untuk mode video dan fotonya di kamera Vivo Y29 ini banyaknya sih masih sama ya kayak Samsung A16 4G. Sama-sama banyak pilihan yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan. Terus lanjut dari segi kamera kita ke segi performanya. Di sini untuk chipset yang digunakan dari Samsung A16 4G itu dia menggunakan MediaTek Helio G99. Sedangkan untuk si Vivo Y29 di sini dia sudah menggunakan chipset Snapdragon 685. Nah, jadi untuk chipsetnya ini juga mendukung ya untuk hasil dari pengambilan foto, video. Jadi nggak semerta-merta walaupun si kamera Vivo Y29 ini lebih kalah lah ya untuk pixelnya dibandingkan Samsung A16. Mungkin di next video bakal kita tunjukin untuk hasil compare-nya. Kira-kira emang jomplang mana hasilnya. Terus pilihan RAM-nya di sini Samsung A16 hanya tersedia di varian RAM 8 ya dengan penyimpanan di 128 atau 256 GB. Sedangkan untuk si Vivo Y29 ini dia itu punya dua pilihan varian RAM, yaitu ada RAM 6 dan RAM 8. Dan juga untuk penyimpanannya juga ada dua di 128 ataupun di 256 GB. Terus untuk fitur lainnya seperti speaker nih, contohnya untuk Samsung A16 4G itu masih disupport dengan mono speaker ya, tapi dia juga sudah dilengkapi audio booster. Jadi walaupun mono, dia itu udah dilengkapi dengan audio booster yang bikin suaranya ya nggak seperti kelihatannya ya, walaupun speakernya satu. Sedangkan untuk Vivo Y29 di sini dia sudah menggunakan dual stereo speaker yang disupport dengan 400% audio booster. Dan fitur spesial lainnya adalah dari bagian baterai. Di sini untuk Samsung A16 4G dia hanya disupport dengan baterai 5000 mAh. Sedangkan untuk si Vivo Y29 4G itu disupport dengan baterai 6500 mAh, super besar. Dan untuk pengecasannya juga nggak worry ya, walaupun si Samsung Galaxy A16 ini baterainya kecil, tapi pengecasannya hanya di 25 watt. Ya seperti biasa lah ya, Samsung nggak naik-naik pengecasannya, standar gitu-gitu aja. Sedangkan untuk Vivo Y29 di sini dia pengecasannya di 44 watt.
Jadi kalaupun ngecasnya dari 0, keduanya itu mungkin penuhnya bakal sama karena di sini dia pengecasan lebih besar tapi baterainya pengecasannya lebih cepat tapi baterainya lebih besar, sedangkan untuk Samsung A16 4G baterainya lebih kecil tapi masalah di pengecasannya yang masih lebih lambat dibandingkan Vivo Y29. Dan apa ya, yang terakhir kali si fitur terbaiknya menurut aku di Vivo Y29 ini dia suka menolong banget ya, karena si Vivo Y29 ini dia bisa jadi power bank buat si handphone A16 4G juga, karena dia bisa reverse charge ya. Jadi handphone A16 4G ini kalau lowbat itu bisa dibantu sama Vivo Y29 ya buat ngecas. Jadi mungkin itu aja sih terkait perbedaan dari Samsung A16 4G dan Vivo Y29. Menurut aku sih kesimpulannya ya sesuai kebutuhan lah ya. Kalau si Vivo 29 ini emang habitatnya kayaknya bisa untuk penggunaan outdoor yang lebih menonjol dari segi layar, ketahanan, terus kekuatan baterainya juga. Sedangkan untuk Samsung A16 4G ini bisa penggunaannya yang santai lah ya dalam ruangan yang kayak cuma scroll sosmed ataupun WhatsApp-WhatsAppan itu rekomendasi juga. Jadi menurut kalian gimana bosku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe video dan channel ini. Terima kasih bosku. Dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya.